Retarded. Scene diawali dengan sosok wanita dewasa kulit hitam yang sedang berjalan melewati sebuah pusat penahanan imigran ilegal. Wanita itu bernama Perfidia Beverly Hills. Ia adalah seorang pejuang revolusioner dari kelompok yang menamakan diri sebagai The Friends 75. Kelompok revolusioner ini melakukan perjuangannya secara ekstrim untuk pembebasan para imigran di perbatasan Amerika dan Meksiko yang sering diperlakukan tidak adil. Bahkan mereka sering dicap sebagai gerakan pemberontak. Dalam melakukan perjuangannya, Perfidia tidak sendiri. Ia ditemani oleh kekasihnya, Pat Calhoun, yang dijuluki Ghetto, seorang pria kulit putih yang memiliki keahlian dan daya juang yang tinggi untuk kelompok Friends 75. Bahkan, kelompok ini telah menganggap Pat sebagai pahlawan. Kelompok ini merencanakan aksi untuk membobol pusat penahanan. Mereka melakukan briefing singkat mengenai teknis operasi yang akan dilakukan pada malam nanti. Pada malam hari, kelompok ini melancarkan aksinya. Mereka mulai menyelinap masuk, melumpuhkan penjaga dan segera melepaskan para imigran dari sel kurungan. Perfidia menyelinap masuk ke tenda Kapten Stephen Lockjaw. Ia langsung menodongkan senjata, mengikat tangannya dan memaksa Lockjaw berjalan keluar dari tendanya. Perfidia menggarung Lockjaw di sebuah kandang. Misi mereka pun berhasil. Mereka merayakannya sambil menembakkan senjata dari dalam mobil. Aksi-aksi kelompok ini semakin hari semakin nekat, mulai dari menanam bom di kantor kampanye politisi hingga menghancurkan menara listrik yang membuat seluruh kota padam. Tanpa disadari oleh kelompok ini, Lockjaw terus mengawasi gerak-gerik mereka, terutama Perfidia, yang telah membuatnya tidak bisa melupakan kejadian malam itu. Ternyata diam-diam Lockjaw sangat terobsesi dengan Perfidia. Pada aksi berikutnya, kelompok itu hendak meledakkan gedung pengadilan. Namun sial, pada saat akan memasang bom, Perfidia dipergoki oleh Lockjaw. Lockjaw menawarkan kesepakatan bahwa ia setuju untuk melepaskan dengan syarat Perfidia mau menjalin hubungan seksual dengannya. Karena tidak ada pilihan, Perfidia menyetujuinya tanpa diketahui oleh Pat. Mereka pun melakukan hal tersebut di hotel yang telah ditentukan oleh Lockjaw. Singkat cerita, Perfidia hamil dan melahirkan seorang putri bernama Cherlyn. Sejak Cherlyn lahir, Pat sangat menyayanginya karena ia mengira bahwa Cherlyn adalah anak kandungnya. Melihat bagaimana Pat mencurahkan seluruh hidupnya untuk Cherlyn, hal itu membuat Perfidia merasa cemburu. Merasa dirinya tidak cocok jadi seorang ibu yang hanya berdiam diri di rumah, dan ditambah lagi kurangnya perhatian dari Kat, akhirnya Perfidia meninggalkan mereka untuk melanjutkan perjuangannya sebagai seorang revolusioner. Ternyata selama ini Lockjaw memata-matai keluarga ini. Ia curiga bahwa Cherlyn adalah putrinya hasil hubungannya dengan Perfidia. Kemudian Lockjaw sengaja menemui Pat di minimarket dan menanyainya tentang Cherlyn. Hal ini membuat Pat sadar bahwa putrinya mungkin dalam bahaya. Perfidia dan anggota The Friends 75 lainnya kembali melancarkan aksinya. Kali ini merampok sebuah bank. Aksi yang awalnya berjalan lancar menjadi kacau ketika Perfidia menembak mati seorang penjaga keamanan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Anggota kelompok ini berusaha menghindari kejaran polisi. Namun malang, Perfidia terpisah dari kelompoknya dan akhirnya ditangkap oleh Lockjaw. Saat diinterogasi, ia ditawari kebebasan jika mau menyerahkan nama anggota kelompoknya. Di sisi lain, mengetahui Perfidia tertangkap, Pat menyadari bahaya yang akan menimpa mereka. Kemudian Pat memutuskan untuk membawa bayi Cherlyn ke kota Bacton Cross. Atas bantuan Howard, mereka diberikan identitas baru sebagai Bob dan Willa Ferguson. Di tempat yang lain, atas bantuan Lockjaw, Perfidia masuk ke program perlindungan saksi. Ia ditempatkan di rumah khusus dan tidak diperbolehkan menghubungi siapapun. Sementara itu, nasib anggota Friends 75 yang lain tidak seberuntung Perfidia. Mereka diburu dengan brutal oleh Lockjaw. Ada yang tewas dan ada juga yang tertangkap. Atas prestasinya melumpuhkan organisasi Friends 75, Lockjaw mendapat penghargaan dari pemerintah federal. Tanpa diketahui oleh Lockjaw, Perfidia berhasil kabur dari rumah khusus tersebut. Dan pada saat Lockjaw mengunjunginya, Perfidia sudah kabur ke Meksiko. Waktu pun berlalu. 16 tahun kemudian, diperlihatkan Willa yang sudah berusia 17 tahun sedang berlatih bela diri di bawah bimbingan Sensei Sergio. Bob,
ayah Willa telah menjadi pecandu alkohol dan narkoba, hidup dalam depresi berat. Hal ini membuat Willa lebih sering merawat ayahnya daripada sebaliknya. Sementara itu, karena prestasinya melawan imigran ilegal, Lokjo direkrut oleh Christmas Adventurers, yaitu organisasi rahasia supremasi kulit putih yang bertujuan untuk pemurnian ras dan sangat membenci imigran ilegal. Saat sedang berdiskusi, pemimpinnya Virgil Throckmorton bertanya apakah Lokjo pernah terlibat hubungan antaras. Lokjo membohongi bahwa sebenarnya ia memiliki seorang anak hasil dari hubungannya dengan seorang wanita kulit hitam yaitu Perfidia. Ini dilakukannya agar ia bisa bergabung dengan kelompok itu. Lokjo memerintahkan seorang pemburu bayaran untuk menangkap Howard, orang yang memberikan identitas palsu pada Bob dan Willa. Saat ditangkap dan diinterogasi, Howard dipaksa membocorkan identitas dan lokasi mereka. Awalnya Howard berbohong, namun menyadari saudaranya Pamela akan dibunuh, akhirnya informasinya terpaksa diberikan. Ternyata Lokjo ingin membunuh Bob dan mengambil Willa untuk menyembunyikan bukti perselingkuhannya. Kita berpindah ke rumah Bob dan Willa. Tampak Willa yang dijemput oleh rekan-rekannya untuk pergi ke acara dansa di sekolah. Sebenarnya Bob merasa berat untuk melepaskan putrinya pergi. Ia khawatir akan keselamatan putrinya. Namun Willa memaksa dan ia meyakinkan Bob tak akan terjadi apa-apa pada dirinya. Akhirnya Bob pun luluh. Namun dengan syarat Willa harus membawa alat komunikasi khusus pemberian Howard. Pasukan Lokjo menyergap sekolah. Untungnya signal bahaya terkirim ke anggota The Friends 75 yang tersisa. Deandra ditugaskan dan berhasil menyelamatkan Willa dari sekolahnya tepat sebelum anak buah Lokjo tiba. Bob diberitahu oleh seseorang dari kelompok The Friends 75 bahwa Willa telah diselamatkan oleh Deandra. Bob diperintahkan untuk menjemput Willa di tempat yang sudah ditentukan. Namun Bob harus menyebutkan sandi rahasia kelompok tersebut untuk mendapatkan informasi detailnya. Namun karena otaknya sudah rusak oleh narkoba, Bob tidak bisa mengingat sandi rahasia tersebut. Pasukan Lokjo menyergap rumah Bob, namun Bob telah kabur melalui terowongan di dalam rumahnya. Dalam kepanikannya, Bob mencoba menghubungi seseorang tadi lewat telepon umum untuk mengetahui lokasi titik jemput Willa. Namun lagi-lagi ia diminta menyebutkan sandi rahasia. Bob kesal karena ingatannya yang payah membuatnya gagal mendapatkan informasi. Dalam keputusasaan, Bob meminta bantuan Sensei Sergio. Ia mengajak Bob bersembunyi di rumahnya. Di rumah Sensei, Bob mencoba melakukan kontak lagi dan kali ini berhasil. Ia mendapatkan titik pertemuan untuk menemui Willa. Di tempat lain, teman-teman Willa diinterogasi oleh anak buah Lokjo. Di bawah ancaman, akhirnya mereka terpaksa membocorkan bahwa sebenarnya selama ini Willa memiliki ponsel yang tidak diketahui ayahnya. Nomor HP Willa terpaksa diberikan kepada Lokjo. Kita berpindah ke scene yang lain. Rumah Sensei disergap oleh pasukan Lokjo. Untungnya, Bob dan Sensei berhasil kabur melalui jalan rahasia. Dalam pelariannya, Bob tertangkap oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian mengira Bob adalah bagian dari demonstran yang sedang aksi di jalanan. Sementara itu, Deandra membawa Willa ke sebuah biara tersembunyi yang dihuni oleh para biarawan revolusioner. Dalam perjalanan, ia mempergoki Willa mengaktifkan handphonenya. Deandra marah karena Lokjo bisa melacak keberadaan mereka melalui handphone itu. Kemudian ia merebutnya dan melemparkan handphone itu ke jalan. Setelah sampai di biara, Willa terpukul saat mengetahui bahwa ibunya adalah seorang pengkhianat, bukan pahlawan yang selalu diceritakan ayahnya. Di tempat lain, para Christmas Adventurers mendengar desas-desus tentang hubungan Lokjo dengan wanita kulit hitam. Merasa dikhianati, Virgil memerintahkan salah satu anggotanya, Tim Smith, untuk membunuh Lokjo dan Willa. Make it clean. Clean? Karena memiliki jaringan yang luas, Sensei berhasil membawa kabur Bob dengan bantuan orang-orangnya. Kemudian mereka segera pergi ke tempat penyebutan Willa. Dalam perjalanan, Bob dan Sensei dikejar polisi. Kemudian Sensei menyuruh Bob melompat dari mobil. Hal ini dilakukan agar Bob selamat dan hanya dirinya yang tertangkap. Bob yang selamat kemudian mencuri mobil dan bergegas menuju biara tempat Willa akan dijemput. Namun Bob terlambat, Lokjo dan anak buahnya tiba lebih dulu di biara. Mereka mengepung biara dan berhasil menangkap Willa. Dalam sebuah ruangan, Lokjo memaksa Willa melakukan tes DNA, dan akhirnya hasil tes itu mengkonfirmasi bahwa Lokjo adalah memang ayah biologisnya. Kemudian Lokjo memasukkan Willa ke dalam mobil. Melihat hal itu, Bob mencoba menembaki Lokjo, namun tidak mengenai sasaran. Bob mencoba mengejar, namun ia kehilangan jejak. Karena takut rahasianya terbongkar, Lokjo memerintahkan pemburu bayaran Avanti untuk menghabisi Willa.
Avanti mengantar Willa ke sebuah tempat di mana Willa akan dibunuh oleh tentara bayaran. Namun tiba-tiba Avanti berubah pikirannya. Ia merasa kasihan melihat Willa. Avanti justru membunuh tentara bayaran tersebut, namun dalam baku tembak itu, Avanti ikut tewas tertembak. Willa syok melihat kejadian itu, kemudian mengambil mobil milik Avanti dan kabur menuju jalan besar. Setelah merasa yakin bahwa Willa akan mati dan rahasianya aman, Lokjo bergegas memacu mobilnya ke arah kota. Namun tanpa disadarinya, Smith telah membuntutinya dari belakang. Kemudian Smith menyuruh Lokjo membuka kaca mobilnya dan langsung menembak wajahnya hingga mobilnya oleng terbalik di pinggir jalan. Bob yang melihat mobil Lokjo balik mengira Lokjo telah tewas. Di sisi lain, Willa sadar Smith sedang mengejarnya. Selanjutnya ia mencoba menyusun rencana. Ia berhenti mendadak di puncak bukit, lalu keluar dari mobil dan bersembunyi di balik batu. Smith yang melaju kencang tak menyadari ada mobil yang menghadangnya di depan. Dan tiba-tiba ia menabrak mobil Willa dengan keras. Smith keluar dari mobil dan mencoba mendekati Willa. Namun Willa yang sudah panik langsung saja menembaknya hingga tewas. Bob yang tiba lokasi, bertemu Willa dan akhirnya mereka bersatu kembali. Lokjo ternyata selamat, meskipun wajahnya hancur. Ia kembali ke markas Christmas Adventurers dan mengarang cerita bahwa ia diperkosa secara terbalik oleh Persidia. Namun karena organisasi itu telah mengetahui rahasia Lokjo, mereka berpura-pura memberinya promosi dan menempatkan Lokjo dalam sebuah ruangan khusus untuk bekerja. Namun tanpa disadari oleh Lokjo, ruangan itu berisi gas beracun yang menyebabkan Lokjo tewas seketika. Selanjutnya mayat Lokjo dibakar untuk menghilangkan jejak. Bob dan Willa akhirnya kembali ke rumah mereka. Bob memberikan sepucuk surat dari Perfidia yang ditujukan untuk Willa. Surat tersebut berisi permintaan maaf dari Perfidia bahwa ia belum bisa menjadi ibu yang baik bagi Willa. Hal ini terjadi karena keadaan yang tidak bisa dielakkan. Membaca surat itu membuat Willa akhirnya bisa menerima tindakan ibunya. Di radio, Willa mendengar berita tentang aksi protes di kota lain. Willa meminta izin kepada Bob untuk pergi untuk bergabung dengan para pemrotes. Willa mengucapkan selamat tinggal kepada Bob. Bob menatap kepergiannya. Namun kini tanpa rasa cemas akan masa depan putrinya. Dan film pun berakhir.